Saya pernah sampaikan satu pesan rahasia di pertemuan yang lalu, dan beruntung Ketua MPR hadir bersama kita malam hari ini sehingga bisa mendengar langsung rahasia yang disampaikan pada malam hari ini. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, rakyatnya kita saat ini, dan tidak ada majelis yang terbaik dalam hadis-hadis Nabi SAW kecuali majelis yang disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 2010, ketika Nabi SAW menyampaikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kata Nabi, tidaklah berkumpul orang-orang di rumah-rumah Allah, di majlis-majlis yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka di situ belajar tentang Al-Qur'an, mengkaji isinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan berikan, kata Nabi, 4 kemuliaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, maka akan ditanamkan kepada orang-orang yang hadir, yang belajar dengan baik itu, ketenangan dalam jiwanya. Di kalau majlis ta'lim yang benar itu, ketika Anda datang belajar, maka pelajarannya memberikan ketenangan pada jiwa. Di kalau Anda datang ke majlis ilmu masih gelisah, atau pelajarannya tidak membuat Anda lebih tenang di hadapan Allah, maka ada sesuatu yang tidak tepat dalam majlisnya. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan dibentangkan di atasnya sampai tuntas pelajaran kemudian dikaji. Saya pernah sampaikan makna rahmat dalam Al-Quran setidaknya ada 3. Yang pertama, ampunan dari seluruh dosa, itu di Quran surah 39 ayat 53. Ya qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosanya, jangan putus asa kalau ingin dapat ampunan Allah. Kata Allah, saya turunkan rahmatku. Kalau sudah rahmat Allah turun, maka semua dosa bisa diampuni. Karena itu orang yang datang ke majlis ilmu, kata Nabi SAW di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Di orang yang datang ke majlis ilmu itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, ya, wa yaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitan allati fil bihar. Orang yang datang ke majlis ilmu itu, kata Nabi, setiap langkahnya akan dicatat langsung oleh malaikat dan dinilai oleh Allah untuk meringankan langkahnya ke surga. Sejak dia berangkat dari tempat dia tinggal, malaikat membentangkan sayapnya kepadanya, memberikan ridhanya, dan sejak dia berangkat itulah kemudian penduduk langit dan bumi memohonkan ampunan kepadanya. Sampai-sampai kalau penuntut ilmu itu tahu, laut itu, kalau Anda tahu, hiu-hiu yang ada di lautan, itu pun kalau Anda mengetahui memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Jadi Anda bayangkan betapa mulianya para penuntut ilmu, ketika datang ada peluang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna rahmat adalah solusi dari semua problem yang dihadapi. Ya, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Ya, kata Allah, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai macam ujian kehidupan. Maaf, ada yang kemudian gelisah, ada yang kemudian lapar, datang dari zuhur, nunggu-nunggu, takut kehilangan saf pertama. Ya. Dan nyampe saf pertama nggak bisa keluar, karena saat keluar takut kehilangan tempat duduknya. Tahan lapar, pulang ngejar tukang mie depan, tutup. Ya. Baik. Ju' wa naqsi minal amwal, harta hilang, berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wath thamarat, awas, hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Anda yang ikut tender, tapi orang lain yang ambil hasilnya. Anda yang berjuang, orang yang merampas hasil perjuangan Anda. Itu thamarat namanya. Nah, ketika Allah ingin memberikan solusi, apa solusinya? 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ada orang-orang yang sabar saat diuji, lalu mendekat kepada Allah, orang itu dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Ketika rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Orang itu akan langsung diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan solusi dalam kehidupannya. Karena itu orang-orang yang rajin datang ke majlis ilmu, maka salah satunya doanya akan cepat diijabah oleh Allah untuk mengabulkan permohonan-permohonan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, teman-teman, rahmat tidak diberikan oleh Allah kecuali pemberian puncak dunia disebut dengan Rahman dan puncak kasih akhirat disebut dengan Rahim.
Itu puncak keduanya dibacakan oleh kita minimal 17 kali dalam sehari dalam Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak Rahman dan Rahim sifatnya rahmat, dan itu bisa didapatkan di majelis ilmu.